Lalu ketika bermain, ya senang banget. Satu, saya hanya berusaha melayani naskah ya, dan berusaha selalu percaya sama sutradara saya. Jadi apapun yang diarahkan ya saya ngikut dan nggak ada ekspektasi apa-apa. Ya, Pak. Sebenarnya kalau Berlin, kalau festival itu kan memang saya selalu bilangnya seperti liga ya gitu. Liga di mana kita melihat film itu sebagai medium seni secara keseluruhan. Kenapa dia ada banyak negara berkumpul gitu dan berkompetisi di satu festival, juga karena kita melihat apa ya, fungsi film sebagai jendela untuk mengenal orang lain sebenarnya, kultur lain, karakter lain, bahasa lain gitu. Dan ini yang menyenangkan dari World Cinema ya, bisa kita bilang dalam festival gitu. Kita belajar tentang kultur lain. Kita mungkin selalu dibilang negara muslim, tapi seberapa sering kita nonton film-film dari Arab Saudi misalnya? Hampir nggak pernah bahkan. Jadi kita sebenarnya nggak pernah melihat keseharian mereka, permasalahan mereka sehari-hari seperti apa dan lain. Di festival film itu memungkinkan saya bisa melihat komunitas muslim di Cina yang mungkin sangat kecil, bagaimana mereka sehari-hari berdoa dan lain-lain. Saya bisa melihat banyak keberagaman gitu dalam festival ini. Jadi itu kenapa festival film itu dibuat sebenarnya, dan melihat film sebagai bentuk seni kontemporer, karena kita memang ada di tahun 2021 gitu. Jadi bagaimana melihat hal-hal ini dari zaman sekarang juga, dari perspektif sekarang gitu. Dan melihat ini sebagai bagian dari konflik dunia. Jadi nggak ada misi khusus misalnya kayak membawa kultur, bukan, tapi memang saya pengen bicara tentang siapa saya pengen bicara tentang siapa kita, saya pengen ya memperlihatkan kita gitu ke banyak orang gitu, dan kita yang banyak ini juga gitu sebenarnya beragam juga gitu, dari juga. Oke, waktu co-producer tentu awalnya karena saya melihat potensi yang luar biasa dari novel C. Isdargan Namaku untuk salah satu fragmennya yang berjudul Telur. Jadi saya mensupport dia lah, Teja itu ini kenapa tidak dijadikan sebuah film, pasti akan menjadi sesuatu hal yang menarik, setting tahun pasca setelah kemerdekaan. Lalu di luar itu juga ada apa ya, ada sesuatu yang sangat personal, karena biasanya kalau cerita kan sangat heroik, ini sangat siapapun bisa, sama di press release kan Mbak Dini menyampaikan ini tuh kisah tentang orang-orang terdekat kita dengan kebaikan, kesalahannya kita tetap sayang sama dia gitu. Nah itulah jadi menurut saya penting untuk dan menarik untuk menjadi sebuah film. Lalu ketika bermain, ya senang banget. Satu, saya hanya berusaha melayani naskah ya, dan berusaha selalu percaya sama sutradara saya. Jadi apapun yang diarahkan ya saya ngikut dan nggak ada ekspektasi apa-apa sih gitu. Akhirnya sudah jadi sebuah karya aja bagus, dan saya sebagai orang Sunda bisa terlibat di sebuah karya yang ada film berbahasa Sunda, itu tuh membanggakan buat saya gitu, memberikan legacy untuk putra putri saya nanti gitu. Apalagi ternyata bahasanya yang tahun lampau sama sekarang bisa berbeda, dan ternyata nanti akan berada di main competition di Berlinale, membanggakan sekali gitu. Bukan hanya soal unsur ceritanya, tetapi ada sesuatu hal yang sangat personal buat saya, yaitu tanah Sunda yang akan disiarkan lebih luas lagi itu di International Film Festival, yang dimana salah satu festival terbaik yang ada di dunia.